Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Alderhead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Bibit Wahyunitya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Trenggalek, dengan Bapak Fasilitator Bapak Syaifuddin Jupri SPD NPD dan juga dengan Bapak Pengajar Praktek Bapak Junianto Iksan. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya bagaimana? Ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda, bukan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar murid merasa nyaman belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Lalu, apa kira-kira yang harus guru pahami terkait tentang kebutuhan belajar murid? Ada 3 aspek terkait kebutuhan belajar murid yang harus guru pahami. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, tentang kesiapan belajar murid. Untuk mengetahui aspek kesiapan belajar murid, maka guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya adalah minat murid. Minat setiap anak tentunya berbeda-beda. Ada anak yang suka menari, ada anak yang suka bercerita, ada anak yang suka menyanyi, dan lain-lain. Nah, minat ini menjadi salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah tentang profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, lingkungan. Baik itu lingkungan di sekolah, di rumah, maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua tentang gaya belajar mereka. Yang ketiga tentang budaya. Yang keempat tentang kecerdasan majemuk. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Membaca raport murid di kelas sebelumnya, kemudian berkolaborasi dengan guru murid di tingkat kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, dengan cara mengamati perilaku murid-murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, dan mereview serta melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Lalu, strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mendiferensiasi pembelajaran? Ada 3 cara untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya. Jadi, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum.
Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul yang lainnya? Ya, tentu saja jawabannya adalah iya. Modul ini berkaitan dengan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Adapun keterkaitan modul ini dengan modul 1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Adapun kebutuhan belajar murid tersebut harus berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya, mengenai keterkaitan dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Dengan demikian, guru penggerak dapat memenuhi kebutuhan murid dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Adapun keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sudah dibentuk sebelumnya. Yang terakhir, keterkaitan modul ini dengan modul 1.4. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka antara guru dan murid harus membentuk sebuah kesepakatan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.